Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini ada empat cara ya yang luar biasa untuk menghadapi kejamnya kehidupan ini. Ya. Jangan sampai kita terjerumus ke lubang yang lebih dalam sehingga nggak bisa keluar. Itu teman-teman kita banyak yang masuk jurang nggak bisa keluar. Alhamdulillah saya bisa membantu mereka. Alhamdulillah mereka bisa keluar dari lubang tersebut ya, yaitu dengan cara 4 hal yang perlu dipahami. 1, kita harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa artinya enggak melanggar aturan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau takwa, jaminannya dalam Al-Quran itu diberi solusi dalam permasalahannya dan diberi rezeki enggak disangka-sangka ya. 2, membaca istighfar sebanyak-banyaknya ya. Karena dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, contohnya astagfirullahaladzim wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, akhirnya diberi rezeki enggak disangka-sangka dan permasalahan juga diberi solusi. 3, syukur alhamdulillah apapun rezekinya walaupun sedikit ya, apalagi banyak, itu harus kita syukuri dengan membaca alhamdulillah sebanyak-banyaknya. 4, ya, kalau kita nggak tahu harus cari tahu. Nah, itulah teman-teman, permasalahan biasanya yang berat-berat itu alhamdulillah berhasil. Biasanya yang berat-berat itu di dunia ini akan dibagi 2 ya, kurang lebih. 1, pembuli atau politikus ya. Politikus itu yang penting biasanya cari masa ya, walaupun caranya merugikan orang, contohnya membuli orang, walaupun yang dibuli itu sampai stres, sampai otaknya mati, nggak bisa berpikir, nggak bisa membedakan mana yang benar dan salah, akhirnya dia gagal nikah karena nggak bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Karena selalu dibully, dia trauma, nggak bisa membedakan pergaulan yang benar dan tidak. Yang penting dia kalau nggak ikut dengan politikus tersebut dibully. Begitu. Tapi kalau pengusaha yang jujur atau pemimpin yang jujur itu selalu memperhatikan bawahnya, diberi apresiasi, diberi penghargaan walaupun dia mempunyai prestasi rendah. Setelah itu dibantu, ditingkatkan apa yang perlu dibantu. Kalau atasnya nggak bisa membantu, dia cari tahu. Nah, itu pemimpin yang jujur atau pengusaha yang jujur. Makanya teman-teman jangan sampai teman-teman ini terperangkap terlalu dalam ya. Kalau sudah terperangkap jangan putus asa. Banyak mereka itu saya bantu sudah banyak secara internasional, bahkan sampai luar negeri banyak yang berhasil. Itu modalnya apa? Yaitu takwa. Saya sendiri juga berusaha takwa dan baca istighfar yang banyak dan syukur alhamdulillah yang banyak. Akhirnya
permasalahan bisa ringan, bisa selalu mendapatkan solusi. Dan mereka saya ajak begitu, alhamdulillah berhasil. Sehingga apa? Dia seandainya bully-bulian ya, dia berhenti dari bully-bulian. Seandainya politikusan yang merugikan, dia berhenti. Ya. Karena apa? Kalau mereka nggak berhenti, selalu merugikan orang lain, banyak orang-orang yang dibalas dengan Tuhan yang Maha. Karena di dunia ini ibaratnya menanam. Kalau menanam duri, nanti Tuhan yang Maha Esa menumbuhkan duri. Kalau menanam kebaikan, pada dasarnya nanti juga Tuhan yang Maha Esa menumbuhkan suatu kebaikan. Dan akhirnya nanti mengenai kita, mereka-mereka pembuli-pembuli ini sudah sama takut, ya, sudah sama tobat, ya. Karena apa? Yang namanya politikus. Bedanya politikus dan orang yang jujur bagaimana? Kalau politikus itu menyampaikan informasi itu enggak dimasak, ya, enggak dimasak, akhirnya jadi racun, meracuni banyak orang, ya. Akhirnya orang banyak yang keracunan, sehingga ada yang mati otaknya. Itu merugikan orang, gak jujur, gak empati. Itu politikus itu yang tidak bertanggung jawab itu. Tapi kalau orang yang jujur itu punya empati, punya rasa kasihan, akhirnya menolong mereka yang jadi korban-korban itu ditolong. Ya, alhamdulillah saya mulai dulu, ya, dari bujang sampai sekarang itu menolong mereka itu, alhamdulillah. Tapi saya bagaimana? Saya diancam oleh mereka orang yang saya tolong. Karena kalau saya menolong kepada orang itu nggak pandang bulu, walaupun orang itu jelek atau baik. Kalau saya tolong mau, ya saya tolong. Akhirnya walaupun jelek dia akan tobat. Tapi saya oleh mereka yang pembuli ini, saya dilibatkan ya, diteror juga, dibully juga, karena membantu orang yang jelek. Padahal orang yang jelek ini saya bantu jadi baik. Nah, akhirnya bagaimana? Pembuli ini juga saya, dengan saya modal takwa, ya, takwa, istighfar dan syukur, alhamdulillah saya diberi solusi oleh Tuhan Yang Maha Esa, bisa menghadapi pembuli ini walaupun offline dan online. Alhamdulillah mereka takut. Karena apa? Kalau dia nggak tobat, nanti akhirnya dia ya akan kena juga, yaitu balasannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena di dunia sudah banyak orang yang dibalas. Saya bilang itu mereka kan takut. Nah, begitu. Nah, saya untuk menyampaikan informasi itu betul-betul saya masak. Jadi bedanya kalau pembuli atau politikus itu yang kurang ajar itu menyampaikan informasi nggak dimasak. Tapi kalau orang yang jujur itu menyampaikan apa dimasak, ibarat makan dimasak. Contohnya daun pepaya dimakan, daun pepaya saja ya keracunan, harus dimasak. Nah, memberi masakan kepada seseorang itu ibaratnya itu ya keinginan kan nggak sama. Ada yang senang asin, ada yang manis, ada yang segar. Lah kok gitu lah, kita kalau orang yang jujur begitu menyampaikan kepada satu-satunya manusia, itu harus disesuaikan dengan pola pikir mereka, tingkatan mereka, sehingga ibarat masakan kalau sudah dimasak jadi sehat. Itu bedanya. Alhamdulillah itu sudah saya praktekkan dari bujang sampai sekarang, alhamdulillah berhasil. Tapi kalau pembuli atau politikus yang kurang ajar bagaimana? Nggak mau. Yang penting
dia siapa yang nggak mau ikut dibully. Itu. Tapi berhubung saya menyampaikan ini ya di mana-mana saya seimbangkan. Kalau di YouTube saya bilang begini kan nggak apa-apa ya, kan nggak apa-apa, mereka malah senang tahu bisa introspeksi, mereka malah merasa saya selamatkan. Itu serampat mata saya menyampaikan, saya sesuaikan. Kalau kepada atasan saya cuma cerita, oh di sana bisa berhasil Pak. Saya menghadapi di lapangan baik secara online dan offline, alhamdulillah bisa berhasil. Orang saya ajak takwa, astagfirullah, dan syukur alhamdulillah mereka berhasil walaupun permasalahan berat, alhamdulillah bisa rukun kompak gitu. Jadi kalau menghadapi atasan cerita, kalau menghadapi bawahan ya lihat-lihat. Kalau bawahannya itu SDM-nya sangat rendah sekali ya cerita dulu, kecuali nanti kalau sudah semakin meningkat kita gaya nasihat mereka bisa menerima ya kita nasihat. Jadi begitu. Itu ya lantaran saya selalu takwa dan baca istighfar dan minta kemudahan. Nah, itu alhamdulillah menghadapi siapa saja ya saya alhamdulillah ya lancar. Makanya teman-teman nggak usah bingung ya, yang belum terjebak ya politikus yang kurang ajar ini ya, jangan sampai terjebak. Sudah terjebak jangan bingung, banyak mereka saya bantu ya alhamdulillah berhasil ya, saya bantu berhasil, nggak sulit saya bantu. Karena apa? Secara ahli. Jadi saya menekuni itu dari bujang sampai sekarang, berarti kan dengan keahlian. Kalau dengan keahlian itu nggak akan rusak, tapi kalau tidak dengan keahlian itu merusak manusia, akhirnya nggak takwa. Makanya kalau kita mau mengerjakan suatu hal harus kita seimbangkan. Permasalahan ini kalau kita kerjakan dengan kemampuan keahlian kita bisa enggak? Kalau nggak bisa ya belajar dulu dong, tingkatkan kemampuannya. Itu namanya takwa. Akhirnya Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalau politikus enggak, politikus ya ahli enggak mikir ahli ya, yang penting menang cari masa walaupun merusak otak manusia ya nggak tanggung jawab. Itulah makanya hati-hati teman-teman ya, jangan sampai terjebak. Yang sudah terjebak jangan putus asa. Banyak teman-teman sudah tertolong ya. Terima kasih video saya untuk menemani anda ya. Jangan susah, jangan bingung ya, asal kita mau takwa dan syukur alhamdulillah. Apapun yang diberikan kepada kita walaupun sedikit itu syukuri saja ya, nanti Tuhan Yang Maha Esa nyatanya menambah. Dengan syukur dan takwa nyatanya di mana-mana permasalahan yang sulit bahkan tingkat internasional alhamdulillah ya, saya alhamdulillah bisa membantu mereka, bisa berhasil. Sampai waktu itu saya ukur ya antara kesulitan mereka dan kemampuan saya tuh, saya ukur yang apa itu, yang sekiranya kalau permasalahan semakin berat keahlian saya harus semakin tinggi. Itu namanya takwa. Kalau nggak begitu akan rusak dunia ini kalau dikerjakan orang yang tidak ahli. Nah itu takwa, akhirnya nyatanya saya selalu diberi solusi oleh Tuhan Yang Maha Esa walaupun menghadapi berbagai tantangan rintangan apapun saja. Terima kasih teman-teman, apabila ada salahnya minta maaf. Semoga anda tetap semangat ya, kita supaya bahagia dunia akhirat. Silahkan like, share, dan komen, tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.